wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya berasal dari TK Islam Al-Husna, Tambun Selatan, Bekasi. Pada saat ini, saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 tahap 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mengambil materi tentang best practice dengan metode STAR. Penanganan kali ini berkaitan dengan mengatasi permasalahan pembelajaran peserta didik dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Ketika pembelajaran dimulai, ada beberapa anak yang masih kurang dalam memahami konsep bilangan dan lambang bilangan. Misalnya, lambang bilangannya 6, anak masih menunjukkan bendanya 3. Atau misalnya, lambang bilangannya 7, anak masih menyebutkan bilangannya 6, dan lain-lain. Ada juga anak yang kesulitan menulis bilangan atau terkadang masih terbalik. Misalnya angka 3 yang seharusnya menghadap ke depan, dia tulis menghadap ke belakang. Angka 5 yang harusnya ke depan, dia menulisnya ke belakang. Ataupun misalnya angka 6 yang harusnya menghadap ke belakang, tapi dia terbalik menghadapnya ke depan. Selanjutnya, ada beberapa anak yang belum paham mengenai simbol atau bilangan. Ini mengakibatkan kesulitan bagi anak. Yang keempat, belum dapat menghubungkan benda dengan lambang bilangannya. Kurangnya strategi atau metode ataupun media yang digunakan sehingga menghambat pemahaman anak. Meningkatkan pemahaman konsep bilangan dan lambang bilangan pada anak, mengoptimalkan anak mengetahui hasil olahan kedelai, dan juga untuk menjaga kemandirian anak memperoleh pengetahuan baru, mengerti langkah-langkah pembuatan tempe, dan juga anak paham untuk menjadi makanan siap konsumsi itu membutuhkan proses yang panjang, sehingga anak-anak diajarkan untuk belajar mengetahui proses. Tantangan yang kami hadapi ketika pembelajaran diantaranya yaitu guru harus membiasakan diri untuk membuat suatu kesepakatan atau peraturan bersama supaya jalannya pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan teratur. Guru harus mempelajari karakter-karakter anak yang berbeda-beda supaya menguasai kelas. Selanjutnya, guru harus mengatur durasi pembuatan proyek. Untuk membuat proyek setidaknya 1 bulan dibuatnya. Namun kali ini untuk PPL kita hanya menyediakan waktu 5 hari ataupun 1 minggu, sehingga durasinya masih kurang. Guru harus menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, di antaranya yaitu alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, pemilihan strategi ataupun metode pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik perhatian anak pada saat mengikuti kegiatan harus dipersiapkan dengan baik. Itulah tantangan-tantangan yang harus kami hadapi ke depannya. Guna meminimalisir tantangan tadi, kami mengadakan kolaborasi dengan warga belajar di sekolah, di antaranya yaitu dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah, kami meminta izin untuk membuat pembelajaran berbasis proyek. Meminta persetujuan untuk membuat perencanaan di luar rencana yang sudah ada sesuai dengan RPP yang kami buat terkait dengan modul ajarnya. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan rekan guru. Dengan rekan guru saling berbagi wawasan mengenai
pembelajaran dan juga instrumen pembelajaran. Meminta pendapat mengenai rencana modul ajar yang akan dirancang dan juga bayangan seperti apa mengenai asesmennya. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan wali siswa. Dengan wali siswa, kami meminta bantuan untuk mengantar kunjungan di hari sebelumnya, mengambilkan foto dan video pada saat pembelajaran berlangsung, dan juga meminta izin untuk mengadakan pembelajaran berbeda dengan pembelajaran sekolah ataupun di kelas terkait PPL ini. Kolaborasi yang keempat kami adakan dengan siswa, yaitu bekerja sama dalam pembelajaran, membuat kesepakatan bersama mengenai peraturan pada saat belajar supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Pembelajaran berbasis PJBL, pembelajaran berbasis proyek, tahap pertama yaitu tahap permulaan dengan menyimak video tanya jawab, pijakan menonton video kunjungan ke pabrik tempe, menentukan angka 1 sampai 20, anak menghitung jumlah kedelai dan menghubungkannya dengan bilangan, anak menggali informasi terkait proses pembuatan tempe, menceritakan kembali proses pembuatan tempe. Anak juga menunjukkan gambar lambang bilangan sesuai urutan langkah pembuatan tempe dan juga membuat kolase dengan kedelai mengenai konsep bilangan dan lambang bilangan. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Di sini, anak mengetahui cara menanam tanaman kedelai, membawa makanan dari olahan tempe yang kemarin tempe yang diberikan oleh pabrik tempe ketika kunjungan. Anak mampu menyimak dan mendengarkan berita guru untuk mengikuti permainan. Anak berkelompok menirukan lambang bilangan dengan tutup botol. Selanjutnya, anak secara bergantian bermain tangga pintar. Guru dan anak-anak bercerita mengenai hasil olahan-olahan dari kedelai berupa tempe, susu kedelai, tahu, kecap, tauco, dan lain-lain. Anak menyimak apa yang disampaikan guru mengenai persiapan pembuatan tempe, dan selanjutnya yaitu praktek membuat tempe. Dipelajari kemarin, terus juga tentang pengolahan dari tempe yang sudah kemarin buat. Nah, akhirnya kita membuat mendoan tempe. Setelah itu menikmati hasil olahan tempe yang sudah dibuatnya sebelumnya. Tempe yang sudah matang atau mendoan yang sudah matang dihitung bareng-bareng bersama teman-teman semuanya. Refleksi dan dampak dari PPL yang saya ambil, hasilnya sangat efektif karena peserta didik merasa antusias saat pembelajaran berlangsung hingga proses pembelajaran selesai. Pembelajaran lebih bervariatif, lebih menyenangkan, lebih menarik. Jadi, anak seraya bermain dan belajar. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.